Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang sumber daya alam. Disimak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 tujuannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, mengetahui manfaat sumber daya alam. Dan yang terakhir, nanti kamu harus bisa menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian alam. Nah, sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam atau bisa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ada kata kuncinya ya, berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, Ibu ulangi lagi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, untuk jenis sumber daya alam di sini ada 2 jenis sumber daya alam. Yang pertama itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang bisa dipakai berulang kali, karena sumber dayanya bisa pulih dengan cepat. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika habis maka butuh waktu yang sangat lama untuk terbentuk kembali. Bahkan bisa saja tidak tergantikan. Jadi nanti kalau misalnya sudah habis, ya berarti sudah habis, sudah tidak ada lagi. Nah, ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada pohon, ada air, dan ada hewan. Untuk pohon, kita bisa diperbarui karena bisa menanam kembali. Untuk air, karena dia ada yang namanya siklus air. Jadi bisa tetap tersedia di alam. Sedangkan untuk hewan itu karena dia bisa berkembang biak. Untuk contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ini ada minyak bumi contohnya, lalu ada batu bara, dan ada emas. Nah, ketiga, sumber daya alam ini apabila habis maka dia akan sulit untuk dihasilkan kembali, atau bahkan jika sudah habis berarti memang ketersediaannya sudah tidak ada lagi di bumi. Nah, ini adalah manfaat sumber daya alam. Ada 5 manfaat sumber daya alam. Yang pertama, menyediakan makanan dan air. Yang kedua, sebagai bahan bangunan dan alat. Yang ketiga, sebagai sumber energi. Yang keempat, tempat tinggal dan kehidupan hewan. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber pekerjaan dan ekonomi. Bagaimana cara kita supaya bisa menjaga sumber daya alam? Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam. Yang pertama, kamu harus hemat listrik dan air, ya. Hemat air dan listrik. Yang kedua, menanam pohon kembali atau namanya reboisasi. Yang ketiga, mengolah sampah dengan baik. Yang keempat, tidak mencemari lingkungan, tidak merusak lingkungan. Yang kelima, mendaur ulang barang bekas. Apabila barangnya masih bisa digunakan, maka bisa digunakan kembali.
Dan yang terakhir yaitu menggunakan sumber daya alam seperlunya saja, tidak boleh digunakan secara berlebihan. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini, yaitu tentang sumber daya alam. Semoga materinya bermanfaat dan kalian bisa belajar dengan baik. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.